نستغفر جازا كما نواه أهلنا وقومنا وسلفنا الصالحون. اللهم اغفر نياتنا بنياتهم وعملنا بأعمالهم ومقاصدنا بمقاصدهم. ثم فاتحة سيدنا وحبيبنا في فعلنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهله والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والمفسرين والمحدثين سنقول في منافع. ثم الفاتحة لجميع أولياء الكون أجمعين من الأرض والأوتاد والجبال والنقباء والغوث والأقدار والجد والأقدار والمشاهد والأمر وغيرها. ثم الفاتحة لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وأصحابنا وصاحبتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع مشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أن الله يغشاهم برحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسن بخير ولطف وعافية. وثم الفاتحة على ما نوينا الجميع وما عزمنا وما قصدنا وما تلفنا وما دعونا وما رجعنا وما عادنا وما أخرجنا من أمور الدنيا والآخرة وبحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبسره الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب بالنسيان نوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bertemu di pembukaan malam ini. Mudah-mudahan pembukaan ini membawa keberkahan buat kita semua. Mudah-mudahan pembukaan ini menjadikan kita semua diberikan kekuatan, tenaga, pikiran untuk senantiasa menuntut ilmunya Allah dan juga mengamalkan ilmunya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati guru kita bersama Habib Ahmad Syakir Al-Atas Hafizahullah wa rahmatullahi wa semua yang hadir dalam pembukaan malam ini, karena ini pembukaan dan juga liburnya udah hampir 2 bulan. Nyari kitab keselip, nggak tahu keselip di mana, akhirnya pakai kitab baru, jadi nggak tahu akhirnya di mana kemarin pembelajaran. Sedikit, mudah-mudahan bisa apa yang dibahas ini nggak salah. Diingat-ingat terakhir tuh di bagian ini. Jadi kita lanjutin pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musannif rahimahullah wa nafa'an bihi kita lanjutkan daripada pelajaran kita majmu' tentang daripada salat, yang mana salat ini adalah pongkolnya ibadah. Salat itu adalah pongkolnya ibadah. Tahu pongkolnya? Tahu pongkol kan? Pongkol. Akar. Kalau nggak ada pongkol, yang lainnya nggak bisa, nggak bakal ada. Dan salat ini yang pertama kali dihisab kelak di akhiratnya Allah, yang pertama kali dihisab adalah salat. Kalau salatnya bagus, maka yakinkan semua amalannya juga bagus. Tapi kalau salatnya rusak, maka yang lainnya juga rusak. Jadi pentingnya salat itu seperti itu. Dan salat ini yang menjadikan kita bertambah baik. Gak bisa orang beralasan atau dia ngakal kalau
gua sholatnya ntar aja kalau udah jadi baik gitu. Justru sholat menjadikan diri dia lebih baik. Nggak bisa gitu, lu sholat, aduh gua masih rusak, ntar aja kalau udah baik gitu. Nggak bisa ada alasan seperti itu. Nah, sholat itu adalah menjadikan orang tersebut jadi baik. Itu kita harus camkan. Dan sholat ini dalam bab urusan rezeki yang kita harapkan sehari-harinya, rezeki halal banyak barokah, itu bergantung sholat. Yang kita inginkan kebahagiaan tiap hari itu bergantung sholatnya. Kalau kita sholatnya sesuai 5 waktu sehari, maka kita mendapatkan standar kebahagiaan. Jadi kalau kita sholatnya entar-entaran, jadi juga dalam hal kebahagiaan itu juga dapatnya sedikit-sedikit. Dipaksain untuk melaksanakan sholat. Di sisi lain juga kita manusia. Al-insan mahallul khata' manusia. Manusia itu tempatnya salah dan juga dosa. Fungsinya kita ngaji itu untuk menyemangati diri kita. Fungsinya kita ngaji itu untuk memberikan siraman diri kita untuk kita lebih semangat menuntut ilmunya Allah, untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fungsinya ngaji. Mana salah satu dari ibadah atau komponen ibadah itu adalah sholat. Bismillahirrahmanirrahim, sedikit biar nggak terlalu kemalaman. Wa fi haditsin akhar, man dawama 'ala shalawatil khamsi fi jama'atin, ataahu Allah Ta'ala khamsa khisal. Di hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa yang mendawamkan, yang senantiasa dia sholat 5 waktu fi jama'atin, dalam berjamaah, atau Allah Ta'ala khamsa khisal, maka Allah memberikan 5 keistimewaan bagi orang-orang yang sholatnya berjamaah dalam 5 waktu. Allah berikan 5 keistimewaan. Apa itu? Yarfa'ullah anhu dhaifal 'aish. Kesempitan hidupnya bakal Allah angkat. Nggak ada yang namanya sempit, nggak ada yang namanya susah kalau orang melaksanakan sholat 5 waktu dalam keadaan berjamaah. Wa yarfa'u anhu 'adzabal qabr, dan juga Allah akan angkat tuh azab kuburnya. Allah akan bebaskan dia dari azab kubur. Wa yu'ta kitabahu bi yaminih, dan juga Allah akan berikan catatan amal baiknya itu dengan tangan kanannya. Namanya dalam riwayat kalau dia menerima catatan amal di dunia dengan tangan kanan, maka yakinkan bahwa dia ahli orang baik, dia ahli surga. Tapi kalau dia menerima catatan amal dunianya dengan tangan kiri, maka dia adalah orang yang rugi. Ini masuk neraka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Wa yumru 'ala sirat al-barqil khatib, dan juga orang tersebut akan mendapatkan keistimewaan melalui atau melewati jembatan Siratul Mustaqim seperti kilat yang menyambar, kerelet yang menyambar, petir yang menyambar cepat. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan juga dia akan masuk surga tanpa hisab. Jadi orang yang melaksanakan, mendawamkan sholat 5 waktu dalam keadaan berjamaah, dia akan mendapatkan 5 keistimewaan itu. Ini keistimewaan. Oleh sebab itu, paksain diri kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Paksain. Walaupun kita belum bisa 5-5-nya di masjid, tapi minimal sekali kita datangi untuk melaksanakan sholat jamaah. Nggak di masjid, di rumah. Yang punya istri, imamin istrinya. Anda kemarin waktu itu cerita, ya kata dia, semenjak nikah sampai sekarang itu, ya, belum pernah imamin istrinya. Ini kesian ya. Berarti kasihan imam. Kalau masih grogi gitu. Bisa. Kalau diketawain bininya, bangsa bininya juga bangsa imamnya itu. Bininya tukang ledek ya. Bangsa baru kakinya Allah bini. Jadi sini ketawa ya imamnya. Benar suatu sendiri kan.
imamin istri. Dan nikah itu kan kita posisi jadi imam. Kalau kalian dalam, maukah kamu jadi imam dulu kan? Imam. Nah, ini istimewaan orang sholat berjamaah itu seperti. Keberkahannya dia dapat. Ya kan? Susah hidupnya diangkat sama Allah. Nggak ada orang sholat susah nggak ada. Orang yang melaksanakan sholat 5 waktu aja, nanti dia hidupnya susah. Bagaimana kalau dia sholat 5 waktu dan berjamaah? Wah, ini masya Allah, tidak saya hidupnya. Jadi kalau kita nggak mau susah hidup, paksain sholat, paksain. Memang segala sesuatu awalnya kudu dipaksain. Ini semua ngaji, datang mari dipaksain nggak? Nggak mungkin. Ada yang dipaksa bininya, ya? Atau bininya ada yang dipaksa lakinya. Kalau nggak ada yang dipaksa makhluk, diem begitu kan ya? Orang nggak ngaji ini sama dia diketahui sama dia. Jadi memang harus dipaksakan. Awal-awal itu harus dipaksakan. Nanti kalau udah terbiasa, ya kan? Udah terbiasa nih kita dengan hadir ngaji, dengan kita sholat, ya kan? Terbiasa ibadah, kemudian paksain diri kita untuk ngaji. Sedikit kita dapat ilmunya tuh ibadah, sholat, oh begini sholat. Oh hal-hal yang batalin sholat ini. Oh sahnya sholat begini. Nah dari kebiasaan dia sholat, dia dapat ilmunya, dia amal di dalam sholatnya, maka dia mendapatkan kelezatan dalam ibadah. Itu juga. Mungkin sekarang kita belum dapat kelezatan dalam ibadah, tapi lambat tahun kita akan mendapatkan kelezatan dalam ibadah. Jadi keistimewaan orang yang melaksanakan sholat jamaah, dia mendapatkan 5 itu. Yang pertama, kehidupannya diangkat, kesusahannya diangkat sama Allah. Kemudian yang kedua, dibebaskan azab kuburnya. Dia nggak bakal mendapatkan azab kubur. Kemudian dia mendapatkan catatan amal di dunia itu dengan tangan kanan, melewati jembatan surat seperti petir yang menyambar, dan juga masuk surga tanpa dihisab. Nah, ini hanya nyaksiin sendiri, bukan cerita, bukan hikayat, tapi hanya nyaksiin sendiri orang yang setiap hari sholat 5 waktu dan berjamaah. Dan anda nyaksiin sendiri kalau dia lagi berjalan jauh gitu, lagi jalan jauh, teman-teman misalkan pergi ke luar kondangan jauh, pada saat udah azan itu kayak gelisah, hatinya gelisah. Hati kok gelisah? Kelihatan di muka, gelisah. Pas ditanya apa? Dan ini orang yang sholat. Ini bisa. Padahal kalau dari sisi menuntut ilmunya nggak kayak kita rajin, ngajinya nggak kayak kita. Dan bahkan mungkin kalau kita ini nggak seharusnya kita lakuin, menyamai orang atau memandang orang remeh gitu. Ini seharusnya kita nggak lakuin, tapi ini cuma buat contoh, ya kan? Kalau antara dia dengan kita itu, beliau dengan kita itu, lebih alhamdulillah kita. Beliau kalau dari segi baca kurang, kita alhamdulillah kurang dengan baik. Tapi beliau setiap hari 5 waktu nih selalu melaksanakan ibadah sholat 5 waktu berjamaah. Pas meninggalnya, masya Allah, meninggalnya gampang. Sebelum meninggal dia minta maaf ke sana kemari, ke orang-orang yang biasa di masjid, jamaah masjid itu, dia minta maaf ada salah, minta maaf ada salah, minta maaf ada salah. Ditanya kenapa, dia ngerasa dirinya tuh kayak udah mau meninggal. Bahkan sampai ada salah satu orang nganggapnya itu udah ini udah kurang. Jadi masya Allah, nggak lama kemudian meninggal gampang, meninggalnya enak. Padahal kalau dari segi rajin yang menuntut ilmu, bisanya bacanya kita lebih baik. Tapi karena beliau aktif dalam berjamaah, kalau berjamaah 5 waktu, sehingga beliau mendapatkan keistimewaan itu. Hadis Nabi yang mengatakan nggak pernah bayan itu anil hawa in huwa wahyu yuha. Nah, Nabi nggak ngomong dengan hawa nafsunya, kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang dibilang Nabi itu datangnya dari Allah. Kita harus yakin.
Kemudian wa man tahawwana bi sholatil jamaah rafa'allahu baraka min kasbihi wa rizqihi. Dan barang siapa yang meremehkan atau menggampangin sholat berjamaah, maka Allah angkat keberkahan dalam usaha dia dan juga dalam rezekinya. Orang yang meremehin, menggampangin sholat berjamaah, maka Allah angkat keberkahan di rezeki dia dan juga dalam usahanya dia. Apa itu berkah? Ada keberkahan, ada keapesan. Ini berlawanan. Keberkahan dan juga keapesan. Semua ini rahmat dari Allah kita dapatkan. Apa itu kekayaan? Rahmat. Kecukupan dalam bentuk rezeki itu rahmat dari Allah. Keluarga yang membuat hati kita girang itu rahmat dari Allah. Kesehatan rahmat dari Allah. Jabatan rahmat dari Allah. Punya rezeki motor, mobil rahmat dari Allah. Ya, punya teman-teman yang baik rahmat dari Allah. Tapi rahmat dari Allah ini bisa enggak mendatangkan kebahagiaan. Contoh ada rezeki, orang punya rezeki banyak, megang duit, tapi dia rungsing, nggak tenang, gelisah. Ada yang gitu. Anda pernah ngerasain nggak? Nggak duit banget. Gimana mau ngerasain bang? Saya gajian malam pagi udah habis. Sore kebingungan minta gimana? Ada orang punya duit tapi nggak tenang. Kenapa? Karena nggak ada keberkahan. Ada orang punya bersuami dan istri, dalam hubungan suami istri nggak bahagia. Kenapa? Karena nggak ada keberkahan. Karena dia istri itu atau suami itu rahmat dari Allah yang diberikan kepada dia. Punya anak yang lucu-lucu, cakep, imut-imut, ya kan? Itu juga rahmat dari Allah. Tapi ketika semua itu nggak mendatangkan kebahagiaan, maka nggak ada yang namanya keberkahan. Jadi keberkahan itu penting dalam kehidupan. Bahkan dikatakan oleh Allah dalam hadis kecilnya, "Idza ata'ani 'abdi raditu anhu." Allah berfirman, kalau hambaku taat kepadaku, aku ridho terhadapnya, kata Allah. Wa idza raditu anhu baraku fihi wa fi athari. Kalau aku ridho terhadap hamba tersebut, maka aku berikan keberkahan terhadap dia dan terhadap orang-orang yang di sekitar dia, keturunannya. Wala nihaya di barakati, nggak ada putusnya itu keberkahan. Sampai orang-orang soleh itu keberkahannya tuh nyata. Ya, orang-orang soleh, kalau kita mau belum soleh ya, termasuk saya juga ngomong kita belum termasuk di orang soleh. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti orang-orang soleh. Amin. Jadi keberkahannya itu ada putusnya terhadap anaknya, terhadap rezekinya, semuanya itu berkah. Wa idza asani 'abdi sakhatu 'alaihi. Kalau hambaku bermaksiat padaku, aku murka terhadap dia, kata Allah. Wa idza sakhatu 'alaihi la'antu. Dan kalau aku murka terhadap hambaku, dan aku pasti laknat dia. Walaknati itu harus sabiah bin waladi. Dan laknatku, kata Allah, akan terus dia dapatkan sampai 7 turunan. Kalau aku udah melaknat seseorang yang bermaksiat, maka dari dia sampai 7 turunan ke bawah bakal mendapatkan laknat dari Allah. Kuncinya di sini. Apa? Dalil sekarang itu yang selalu digaungkan, yang itu adalah timbulnya dari syaitan, adalah ketika kita melihat dia aja tuh yang nggak ibadah rezekinya banyak, kan gitu ya? Dia itu yang ngajinya kagak tapi girang, sedangkan Allah udah bilang, wa idza hasani 'abdi saqatu 'alaihi. Kalau hamba tuh bermaksiat padaku, ya, aku akan murka terhadapnya. Artinya di dalam kekayaan yang kita lihat katanya enak, itu nggak ada keberkahan. Ketika nggak ada keberkahan, berarti nggak ada kebahagiaan. Kuncinya itu. Jadi nggak bisa orang yang kaya kita anggap dia girang.
Makanya bahagia itu bukan apa yang kita punya, bukan. Kebahagiaan itu bukan apa yang kita punya. Kebahagiaan itu bukan dari harta. Kebahagiaan itu bukan dari ketampanan, yang merasa tampan. Kebahagiaan itu bukan dari keturunan. Kebahagiaan itu bukan dari mobil motor, tapi kebahagiaan itu rasa yang ada di dalam hati. Rasa. Kebahagiaan itu rasa yang ada dalam hati, yang itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kebahagiaan itu harta, maka Allah nggak adil. Ya, orang-orang kayanya banyak, sedangkan kita susah semua. Berarti Allah nggak adil. Oke, kebahagiaan itu bukan apa yang kita punya, tapi rasa yang ada dalam hati. Oke, kadang kalau misalkan kita lagi dapetin momen yang pas tuh, kayaknya sama teman duduk nongkrong cuma rakus batang dirawat. Karena bahagia, ada ketenangan, ada kebahagiaan, ya kan? Walaupun rokok sebatang kisah kedua gitu, jadi itu juga dikira walaupun ditipu sama temennya, hilang tetap. Jadi kalau orang menggampangin, bahasa gitu. Kalau orang menggampangin sholat berjamaah, maka dia akan diangkat keberkahan dari Allah, dari usahanya dan juga rezekinya. Wala yuqbalu min husaira amali, dan juga amal-amal yang lainnya nggak diterima Allah. Kalau dia menggampangin sholat jamaah, menggampangin, yang tidak. Anda juga bukan berarti lagi tiap 5 waktu itu sholat jamaah, enggak. Tapi minimal pada saat kita ada, wah ini pasti kita bisa sholat jamaah. Jadi nggak ada perilaku, nggak ada rasa, nggak ada seakan-akan kita menggampangin sholat berjamaah. Wanzi min husimal khair min wajhihi, dan akan dicabut tuh bentuk dari wajahnya itu orang baik. Ada orang tuh yang mukanya enak dilihat, walaupun kategorinya itu misalkan di bawah rata-rata. Maksudnya nggak cakep banget gitu ya. SNI dah ya, wajahnya tuh SNI. Tapi pada saat dia rajin sholat, mukanya enak dilihat. Ada yang mukanya di atas SNI, ganteng, cakep, tampan, cantik. Tapi ada juga mukanya yang cantik, ganteng tersebut nggak enak dilihat, bosan. Itu termasuk daripada keberkahan daripada melaksanakan sholat. Walaupun bagian fikul binas, gampang digigit orang. Kalau orang gampang sholat jamaah itu gampang digigit orang. Tahu gampang digigit orang ya? Masih dimusuhin, nggak ada seperti orang. Waktu baru roh bahwa dia muasyan, dan dia pada saat rohnya dicabut sama Allah dalam keadaan lapar dan juga haus. Laparnya bukan lapar kita, lapar benar-benar berdiri. Nggak bisa dirasain, benar-benar amat sangat lapar. Maka itu pas lagi nazar, lagi payah, ada seseorang itu pada saat dia meninggal, baik atau buruk seseorang itu pada saat dia meninggal. Orang lagi nazar, lagi payah, atau di sini payah, yang mau dicabut rohnya itu, ya, itu dia merasakan benar-benar amat sangat haus, sehingga ada iblis nih datang di sisi dia menawarkan air segelas, cuma nggak banyak, saking haus itu. Iblis datang ke dia, menawarkan air segelas. Kalau diterima sama orang tersebut, berarti dia termasuk daripada orang yang dilaknat oleh Allah, termasuk daripada kategori iblis, dan masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena haus banget. Dan kalau orang yang meninggalin sholat, itu adalah dia meninggal dalam keadaan benar-benar haus. Yang kalau dituangin laut-laut yang ada di bumi ini ke dia, enggak hilangin hausnya dia, saking hausnya. Kalau dia dalam meninggal tapi sering meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalnya dalam keadaan haus. Bisa berdoa ini visual di cover.
dan juga dipersulit di pertanyaan di alam kuburnya itu oleh malaikat munkar nakir, dipersulit orang yang meninggalkan atau orang yang menggampangin sholat jamaah. Walaupun qabruhu dayiqan musliman, kuburannya itu sempit dan juga gelap kalau orang yang menggampangin sholat berjamaah. Musyadadu alaihi fil hisab yaumil qiyamah, dipersulit hisabnya di hari kiamat kelak. Yaitu alaihi rabb, dan juga Allah benci terhadap dia, marah, murka, wa yu'aqibuhu bidukhulin nar, dan Allah pasti akan memasukkan dia ke dalam neraka. Ini yang menggampangin sholat jamaah. Bagaimana kalau yang sholat sekali? Menggampangin sholat berjamaah. Bukan ninggalin sholat berjamaah, menggampangin. Kalau ninggalin berarti lebih parah. Makanya kalau lebih jauh lagi kita mempelajari tentang sholat berjamaah, salah satu daripada kabar yang itu daripada dosa terbesar itu adalah ketika orang meninggalkan sholat berjamaah. Nanti kita berjeda semua ya, masukkan yang ngomong. Dosa terbesar itu adalah salah satunya ketika seseorang meninggalkan sholat berjamaah. Ini kita pernah semua masukkan. Paksain kita anak. Ini kita belajar bareng-bareng. Bukan lagi di sini anak guru atau mengajar di rumah. Ingat, kita adalah manusia. Makanya belajar di mana aja boleh. Belajar sama siapa aja boleh. Ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Tapi jangan sampai kita terbawa sama kesuksesan atau misi daripada iblis. Ketika kita belajar di sini dengan guru yang berbeda, terus memandang guru ini segini, membanding-bandingkan. Nah, ini yang diperboleh. Ini adalah salah satu daripada iblis. Salah satu misi iblis adalah dia membandingkan ini dengan ini dengan ini. Itu yang nggak diperbolehkan. Nah, ini harus kita jaga. Ini hati sebab masuknya ke dalam hati kita. Iblis itu selalu berada di dalam diri kita 24 jam setiap detiknya. Dan iblis nggak akan ridho terhadap kita ketika kita melakukan hal yang baik. Maka dicari bagaimana caranya biar kita terjerumus olehnya, oleh iblis tersebut. Makanya salah satu istimewaan orang ngaji itu begitu, untuk memfilter diri kita. Jika kita sudah merasa baik, ngaji, wah itu salah. Nggak boleh membanding-bandingkan orang. Walaupun orang itu mabuk, walaupun orang itu menggelek, ganja, nyolong, nggak boleh kita memandang sebelah mata. Ada yang bisa jamin diri kita baik? Hah? Ada yang berani sumpah di sini amalannya sholatnya diterima Allah? Enggak? Jadi dengan kita melihat sekitaran kita yang bisa dibilang melakukan hal-hal yang kurang baik, itu kita nggak boleh memandang sebelah mata. Bisa kita ajak untuk ngaji, untuk sholat. Orang yang sayang adalah orang yang menjaga. Kalau sayang dia pasti menjaga. Kalau diomelin berarti masih disayang. Kalau ditegur berarti masih disayang. Kenapa? Kesian. Kita udah tunggang-tungging capek-capek buat ibadah, ternyata apa yang kita jalani itu, apa yang kita capein itu dalam keadaan salah. Jadi tuh istimewaan orang yang melaksanakan sholat berjamaah dan juga balasan orang-orang yang menggampangin sholat berjamaah, menggampangin bukan tinggal. Jadi paksain diri kita, kalau bisa ada waktu pas untuk sholat berjamaah, paksain untuk sholat berjamaah. Tujuannya satu, biar kita bahagia, udah. Cita-cita kita cuma satu pasti. Kita pengen bahagia di dunia dan juga di akhirat. Udah cita-cita kita itu dong. Gak mungkin gak, semua sama manusia pengen bahagia itu. Untuk meraih kebahagiaan tersebut, paksain untuk kita melaksanakan sholat.
Kalau kita berusaha bisa sholat, nah itu kita akan mendapatkan standar bahagia. Tapi kalau kita, walaupun misalkan jam 7 bangun, jam 7 pagi, oh cukup foto, pakai punut, cukup punut. Jam 11 bangun, bisa cukup foto. Tidur habis subuh, bangun jam 3, cukup foto. Kalau cukup foto, kalau kasar nggak foto masih waktu. Kalau kasar kemudian kalau cukup foto, paksain untuk melaksanakan sholat. Kami berjalan jauh, sholat tetap. Tanya sama yang bisa, bagaimana cara kosong sholat, jamak sholat bagaimana. Jangan sampai kita dalam keadaan melupakan Allah. Maka dikatakan oleh salah satu ulama, lebih baik orang tersebut memelihara anjing ketika ada seorang di dalam rumahnya itu yang tidak melaksanakan sholat. Kenapa? Anjing itu menolak malaikat untuk masuk. Tapi dengan adanya orang yang tidak melaksanakan sholat, mendatangkan murkanya Allah untuk masuk ke rumah tersebut. Ini bisa itu terjadi semua. Bukan hanya semua, masukkan juga. Jadi kalau dibacanya, kita baca di rumah, itu lemes. Aneh baca itu lemes. Jadi itulah namanya kita belajar, namanya mengobati luka, ya ada perihnya. Obat aja nggak semuanya manis, ada yang pahit. Apalagi kalau luka borok ya, luka borok, ya pernah borok ya? Sering. Ada salutnya yang bikin adem, ada salutnya yang bikin perih. Itu juga untuk mengobati. Jadi